Dan untuk mengetahui ada apa sebenarnya di balik penguatan rupiah dan pasar saham yang terjadi sepanjang pekan ini, sudah hadir di studio Bapak Nuriko Gaman, Kepala Riset BNI Securities. Selamat sore Bapak Nuriko. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Bapak, ini kita bicara tentang rupiah yang menguat tajam, Pak, ya. Dan hari ini sudah menembus di level 13.300 per dolar Amerika Serikat. Demikian juga dengan indeks yang kembali menembus 4.600. Apa komentar Anda mengapa terjadi penguatan begitu signifikan? Ya, kalau dilihat dari beberapa hari terakhir, tampaknya juga penguatan daripada nilai tukar rupiah ini dipengaruhi lebih dominan adalah faktor eksternal. Ya, dan di samping itu juga didukung oleh faktor internal, terutama dari kebijakan ekonomi pemerintah, baik dari paket 1, paket 2, dan juga yang paket ketiganya. Tapi kalau kita cermati sekali lagi, penguatan nilai tukar rupiah ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga kita lihat penguatan mata uang negara lainnya, seperti di Malaysia, Singapura, Thailand, dan beberapa negara ASEAN lainnya. Hal ini juga mencerminkan bahwa faktor eksternal ini dari nilai mata uang dolar itu cenderung relatif melemah terhadap mata uang lainnya. Hal ini tentunya akan memberikan suatu dampak positif bagi negara-negara berkembang, terutama emerging market seperti Indonesia. Dan pelemahan daripada nilai tukar dolar Amerika Serikat juga itu memberikan suatu sinyal kemungkinan besar The Fed akan menunda kembali kenaikan suku bunganya yang tadinya rencananya bulan Desember, mungkin akan kita cermati baru tahun depan, ya, mungkin di kuartal pertama tahun 2016. Dan ini akhirnya juga memberikan sinyal bagi para investor global untuk kembali melepas mata uang dolarnya. Di sisi lain juga dengan penguatan dolar Amerika Serikat yang begitu besar, tentunya memberikan faktor negatif bagi Amerika Serikat sendiri, terutama dari bidang ekonomi, yang mana mereka yang akan menjadi tidak kompetitif untuk produk-produk ekspor mereka. Karena ketika industri mereka itu berkembang dan pasar di dalam negerinya itu juga sudah jenuh akan produk-produk industrinya, pasti mereka akan mencari pasar ekspor. Tetapi ketika nilai dolar itu menguat, tentunya produk-produk Amerika menjadi tidak kompetitif, dan ini juga akan menjadi bumerang bagi ekonomi Amerika Serikat ke depan kalau mereka tidak bisa mungkin terjadi pelambatan ekspor. Ekonomi lagi di Amerika, ya Pak. Ya. Dan kita juga lihat di sini satu sisi adalah bahwa pelemahan daripada dolar Amerika Serikat juga untuk merespon adanya kondisi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik ke depan. Kenapa? Kalau pertumbuhan ekonomi global itu membaik, tentunya Amerika Serikat juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari orientasi produk-produknya yang bisa diarahkan untuk pasar ekspor. Tetapi kalau misalnya rupiah ini tentunya juga kita lihat dari faktor lainnya, yaitu kita lihat dari faktor domestik. Kita berharap dengan kebijakan ekonomi pemerintah, baik itu yang paket 1, 2, 3, itu akan memberikan efek yang bagus terhadap potensi pertumbuhan ekonomi ke depan. Dan ini yang diperhatikan oleh para investor tentunya untuk bisa melihat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Baik, berarti benar ya Pak, ya, dominan adalah faktor eksternal yang mendorong kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, ini yang menunda menjadi alasan penguatan rupiah dan indeks dalam sepekan ini. Ya. Itu lebih dominan dari faktor. Saya pikir ya faktor eksternal itu akan lebih dominan ya dari penguatan rupiah saat ini dibandingkan dengan faktor domestik. Nah, bagaimana dengan intervensi Bank Indonesia, faktor internal? Apakah ini juga mempengaruhi terjadi penguatan rupiah dan indeks kita dalam sepekan ini, Pak? Kalau kita lihat dari sisi kebijakan nilai tukar Bank Indonesia, tentunya Bank Indonesia selalu berada di pasar dan mereka juga sangat selektif dalam melakukan intervensi. Namun kalau kita perhatikan penguatan rupiah yang terjadi saat ini semata-mata bukan hanya peran daripada intervensi Bank Indonesia, tapi kita lihat memang adanya inflow dari modal asing yang masuk ke Indonesia. Kita lihat sekarang ini penguatan yang terjadi seperti yang sudah saya sampaikan, bukan hanya penguatan mata uang rupiah, ataupun juga kita lihat ada penguatan mata uang Malaysia, terus Singapura, dan juga Thailand, termasuk juga peso Filipina, ya. Dan kita juga perhatikan di sini sebenarnya faktor ini juga memberikan dampak yang positif harusnya kepada kondisi ekonomi negara-negara emerging market, terutama kita lihat di kawasan Asia ini. Dan kalau kita lihat dari sisi kebijakan Bank Indonesia, memang Bank Indonesia sangat hati-hati. Dilihat juga sekarang jumlah cadangan devisa kita yang semakin menurun. Dan dengan penguatan rupiah ini kita berharap bahwa jumlah cadangan devisa kita menjadi lebih baik pada akhir bulan ini dibandingkan pada akhir bulan lalu yang sekitar 101,7 miliar dolar, ya. Dan dengan membaiknya juga jumlah cadangan devisa, kita juga melihat bahwa investor asing sudah juga memiliki kepercayaan, ya, atau confidence kepada ekonomi Indonesia ke depan. Tapi inilah yang perlu kita perhatikan.
jangan sampai kepercayaan investor asing momentumnya itu hilang akibat kita tidak bisa mendeliver atau menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi mereka. Sehingga program-program ekonomi pemerintah baik itu paket 1, 2, dan 3 itu tidak efektif di lapangan, tentunya itu akan menjadi sia-sia. Tadi kita bicara tentang paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah 1, 2, 3 ya Pak ya. Nah, apakah ada respon positif oleh pelaku pasar sendiri Pak? Saya pikir dengan kondisi sekarang ini justru pelaku pasar merespon positif dengan kebijakan tersebut ya. Tetapi yang diperhatikan pasar itu kan yang memiliki efek langsung jangka pendek. Ya, misalnya seperti rencana penurunan energi ataupun juga misalnya insentif pajak dari devisa hasil ekspor untuk dideposito. Itu adalah solusi-solusi jangka pendek. Nah, hanya memang kita perlu lihat adalah kebijakan-kebijakan lain yang perlu waktu ya, tidak dalam waktu dekat ini, dan kita baru bisa melihat efeknya itu mungkin baru tahun depan. Nah, seperti misalnya insentif bunga untuk UMKM ya. Dan ini tentunya juga kita berharap bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini juga bisa membantu menciptakan daya beli masyarakat yang saat sekarang ini memang sangat lemah. Nah, bagaimana dengan pakai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Apakah ini bersifat jangka pendek atau? Saya pikir harus memberikan kombinasi solusi jangka pendek dan jangka panjang ya. Yang paling utama dalam jangka pendek ini adalah bagaimana bisa menjaga momentum perbaikan daya beli masyarakat supaya kita juga tercegah dari PHK dan juga bagaimana menciptakan nilai tukar yang relatif cukup stabil lah ya. Baik. Nah, pelaku pasar berharap bahwa di paket kebijakan ekonomi yang selanjutnya ini adanya harapan untuk penurunan suku bunga Pak ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kabar pasar segera kembali. Sebelum melanjutkan perbincangan, kita simak informasi berikut ini. Setelah melemah pada perdagangan Kamis, harga emas pada perdagangan berjangka hari ini mulai naik. Penguatan harga emas COMEX untuk kontrak Desember 2015 mulai terjadi sejak pembukaan perdagangan pagi ini. Penguatan harga emas berlanjut pada perdagangan siang, yaitu menguat 2,1 poin berada di level 1146,4 per troy ounce. Sinyal terakhir dari Bank Sentral Amerika Serikat yang menunda kenaikan suku bunga acuannya pada tahun ini mendorong kenaikan harga emas. Kenaikan permintaan perhiasan emas diperkirakan akan terjadi di India seiring dengan berlangsungnya festival Diwali pada November tahun ini. Selain India, permintaan logam mulia dan perhiasan emas dari Tiongkok diperkirakan juga naik. Sementara itu harga jual logam mulia di Antam hari ini turun Rp5.000 di kisaran Rp527.600 hingga Rp567.000 per gram. Sementara buyback emas Antam turun Rp6.000 menjadi Rp500.000 per gram. Dan kembali kita lanjut perbincangan kita Bapak Enrico. Ini kita bicara tentang aliran dana asing yang kembali masuk ke pasar keuangan domestik. Anda punya catatan berapa? Kalau kita lihat secara umum year to date, tentunya dana asing yang masuk ya cukup besar. Tapi dalam beberapa terakhir ini, dana asing yang masuk terutama dari posisi net buy di pasar saham itu sudah lebih dari Rp1 triliun ya. Mungkin saya perkirakan hingga akhir ini bisa mencapai ke level sekitar Rp2 triliun. Dan ini juga memberikan suatu kondisi di mana harapan bahwa peningkatan daripada nilai kapitalisasi pasar modal kita mengalami peningkatan yang positif. Kalau kita perkirakan kondisi pasar modal saat sekarang ini, kapitalisasi pasar saham kita diharapkan bisa mencapai paling tidak di level 4.500 triliun ya. Dan kalaupun terus tren ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan kembali lagi nilai kapitalisasi pasar saham Indonesia itu bisa mencapai sekitar 5.000 triliun rupiah. Dan ini tentunya lebih banyak didominasi oleh inflow asing, jadi dana-dana investor asing yang masuk ke Indonesia. Karena kalau dilihat dari sisi ukuran dana yang masuk itu, memang dominasi asing itu lebih besar dibandingkan dominasi pemodal domestik. Di sisi lain juga kita lihat kepemilikan asing di pasar saham kita, itu juga mayoritas, rata-rata kalau kita perhatikan itu ada sekitar 60%. Pak, kalau kita melihat penguatan indeks ini, apakah karena faktor teknikal ataupun atau karena faktor fundamental?
Saya pikir lebih melihat dari sisi faktor fundamental ya. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari sisi faktor fundamental, tentunya kita memperhatikan investasi jangka panjang bagi Indonesia sendiri. Pertama kita lihat dari sisi kebijakan ekonomi dari paket 1 sampai dengan paket 3 itu juga lebih fokus yang dimana mendorong pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan pertumbuhan ekonomi ini dilihat bagi investor adalah ekspektasi pertumbuhan jangka panjang. Dan di sisi lain juga kita lihat kebijakan-kebijakan ini juga salah satunya untuk mempermudah investasi asing. Terutama kita harapkan adalah masuknya investasi asing dalam bentuk foreign direct investment, karena ini yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif cukup stabil, di mana dengan adanya foreign direct investment di sektor real itu juga akan bisa mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi. Ini karena fundamental, faktor fundamental ya Pak ya. Nah ini kita bicara tentang paket kebijakan ekonomi jilid 1, 2, 3 dan selanjutnya nih para pelaku pasar sendiri menginginkan adanya penurunan suku bunga. Komentarnya Pak. Ya saya pikir ini suatu hal yang wajar bagi para pelaku usaha ya, bahwa dengan kondisi saat sekarang ini tentunya mereka ingin mendapatkan suatu keringanan terutama di dalam pinjaman perbankan. Nah, dengan adanya keringanan ini paling tidak perusahaan itu masih mampu menjaga pertumbuhannya yang baik dari sisi pendapatan ataupun laba bersihnya. Karena kalau beban keuangannya itu cukup besar dengan beban bunga yang tinggi, tentunya akan mengurangi keuntungan perusahaan. Di sisi lain, dengan keadaan ekonomi yang relatif lesu ini, tentunya tidak mudah gitu bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan pinjaman perbankan untuk bisa mengembangkan usahanya, karena dengan pasar yang lesu dan akhirnya mereka tidak mampu meningkatkan penjualan, timbullah PHK gitu ya. Nah di sisi lain inilah yang perlu juga kita lihat, penurunan suku perbankan itu memang tidak semudah seperti apa yang kita perkirakan, karena kalau kita lihat penurunan suku perbankan juga harus diikuti bagaimana penurunan dari dana pihak ketiga atau misalnya bunga deposito. Di sisi lain juga struktur daripada operasional perbankan juga harus kita perhatikan apa sudah cukup efisien atau tidak, karena 50% daripada suku pinjaman perbankan itu juga itu mengakomodir daripada biaya operasional perbankan sendiri. Oke, Pak, kemarin juga permintaan Presiden terkait adanya penurunan suku bunga sendiri Pak ya. Komentarnya Pak. Saya pikir untuk penurunan suku bunga perbankan seperti yang saya sampaikan tadi, memang ini adalah harapan para pelaku usaha atau para pelaku pasar. Tapi kita juga harus perlu memperhatikan bagaimana peran daripada independensi BI. Ya, BI di sini memiliki peran yang penting dalam menjaga moneter dan juga menjaga stabilitas daripada nilai tukar. Memang harapan ini tentunya harus diakomodir. Apakah sudah waktunya yang tepat untuk menurunkan suku bunga BI rate. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan BI rate-nya saja. Yang paling penting adalah suku bunga perbankan. Jangan sampai nanti kalau BI rate itu turun, tapi suku bunga perbankan tidak turun. Nah itu yang akhirnya menjadi dilematis bagi para pelaku usaha. Kita akan berbincang lebih lanjut mengenai apakah sudah waktunya BI menurunkan suku bunga acuan BI rate-nya di segmen berikutnya Pak. Pemirsa jangan mana kabar Pak. Pemirsa, seiring dengan pulihnya pasar keuangan, perlambatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan segera berbalik arah. Bank Indonesia mencatat sejumlah indikator perekonomian mulai menunjukkan sinyal adanya pemulihan ekonomi. Perlambatan ekonomi Indonesia diperkirakan telah melewati titik terendahnya di bulan Agustus lalu. Terbukti, beberapa indikator ekonomi di bulan September telah menunjukkan pemulihan ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat. Dalam survei penjualan eceran yang dilakukan Bank Indonesia, selama bulan Agustus lalu penjualan hanya tumbuh 5,4% atau terendah sejak Desember 2014 lalu. Penurunan terbesar terjadi pada bahan bakar dan barang rekreasi. Namun penjualan eceran diperkirakan akan meningkat di bulan September dengan indeks penjualan real tumbuh hingga 6,0%. Pertumbuhan penjualan eceran diperkirakan terjadi pada mayoritas kelompok barang. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung mengatakan indikator ekonomi mulai menunjukkan adanya pemulihan ekonomi. BI optimistis di kuartal ketiga 2015 lalu, ekonomi bisa tumbuh hingga 4,9%. Di perekonomiannya seperti penjualan semen, penjualan motor itu sudah membaik. Belanja pemerintah di belanja modal juga sudah naik year on year-nya sudah 17%. Saya kira ke depan di kuartal ini kami perkirakan pertumbuhan ekonomi 4,9 dan kuartal 4 lebih tinggi lagi, bisa di atas 5. Sehingga upaya ini harus tetap dijaga. Pemerintah juga sudah melakukan reform di
struktural, perbaikan investasi di paket jilid 2, jilid 1 juga ada seperti itu. Meski indikator ekonomi mulai membaik, Bank Indonesia tetap mewaspadai naiknya harga-harga barang atau inflasi di akhir tahun ini. Selain dari naiknya permintaan, tekanan inflasi juga akan disebabkan oleh terganggunya distribusi barang akibat faktor cuaca yang sulit diprediksi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, Pak Nuriko, kalau berbicara tentang nilai tukar rupiah, bagaimana proyeksi nilai tukar rupiah ke depan? Apakah Anda melihat terjadi potensi penguatan nilai tukar rupiah lebih lanjut atau sebaliknya berbalik arah melemah? Kalau kita melihat dari perspektif faktor eksternal, kita lihat dari tren daripada relatif melemahnya dolar, saya pikir mungkin rupiah masih akan melanjutkan penguatannya ya. Dan kita lihat juga dengan kondisi inflow asing yang juga cukup deras masuknya saat sekarang ini dengan merespon kemungkinan akan ditundanya kenaikan suku bunga The Fed pada tahun depan. Dan ini akan membuat rupiah kita juga makin bertenaga. Saya melihat bahwa ruang penguatan rupiah itu bisa mencapai ke level 11.800 ya. 11.800 kalau inflow asing terus berlanjut sampai hingga bulan Desember nanti. Dan ini bisa memicu tren daripada penguatan pasar modal kita, terutama kita lihat dari pasar saham, bisa menguat sampai di atas 5.000 hingga akhir tahun nanti. Bisa menembus 5.000 USD hingga akhir tahun nanti ya. Dengan kondisi seperti yang kita lihat bahwa net flow asing terus berlanjut dan juga kita lihat stabilitas daripada nilai tukar rupiah itu terus terjaga dan terutama kita lihat dari sisi tren penguatannya. Apakah ini terjadi di Indonesia? Bagaimana dengan negara lain juga? Saya pikir hal ini juga sama dengan negara-negara lain seperti tadi yang sudah disampaikan seperti di Singapura, Malaysia, Filipina dan beberapa negara emerging market lainnya, terutama kita lihat di kawasan Asia. Dan ini harusnya juga memberikan sentimen positif kepada pelaku usaha dengan penguatan daripada mata uang regional terhadap US dollar dan memberikan ruang bagi mereka untuk bisa segera memperbaiki kondisi usahanya saat sekarang ini, terutama juga kita lihat dari sisi pemerintah supaya bisa berbenah ya di dalam kebijakan-kebijakan ekonominya, sama bagaimana merealisasikan implementasi daripada kebijakan ekonomi itu menjadi lebih efektif dan ini akan bisa menjaga kepercayaan investor asing terhadap Indonesia dan itu yang perlu diperhatikan. Tadi kan sempat kita simak informasi bahwa Bank Indonesia mencatat sejumlah indikator perekonomian mulai menunjukkan sinyal adanya pemulihan ekonomi. Komentar ya Pak? Saya pikir ini hal yang positif ya, karena kalau kita lihat daya beli masyarakat itu sudah mulai pulih, tentunya roda pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan. Nah, sebagai salah satu contoh kita lihat pada bulan lalu itu permintaan semen domestik itu sudah naik. Jadi ini memberikan suatu indikasi positif bahwa permintaan dari sektor infrastruktur atau properti itu juga sudah memiliki tren yang membaik. Dan di sisi lain juga kita lihat daya beli yang melemah ini kalau paket kebijakan ekonomi 1, 2, 3 itu terimplementasi dengan baik eksekusinya, tentunya ini akan lebih bagus lagi bahwa dengan daya beli konsumen yang meningkat ini akan mendorong industri-industri lainnya. Baik, dan kita harap ini ke depannya nilai tukar rupiah akan terus menguat, begitu juga dengan pasar saham dan kita harap juga dengan paket jilid keempat ya Pak ya, akan direspon positif oleh pelaku pasar. Benar begitu ya Pak Nuriko Gamannya. Baik, terima kasih Bapak Nuriko Gaman, Kepala Riset BNI Sekuritis sudah bergabung bersama kami di Kabar Pasar. Dan perbincangan kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kabar Pasar sore hari ini. Saya Iki Suharjo, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.